Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman yang hari ini diambil dari Hosea pasal 11 ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-7. Hosea pasal 11 ayat 5 hingga ayat yang ke-7. Kalau kita sudah persiapkan bacaan kita dari Hosea pasal 11 ayat 5 sampai 7, kita persiapkan hati kita untuk menerima firman. Kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu bersyukur karena kasih-Mu. Dan saat ini kami beribadah dan ingin mendengarkan kebenaran firman. Tuhan, tolong kami melalui Roh Kudus-Mu, mampukan untuk dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam firman yang akan kami baca dan kami renungkan, sehingga kami dapat pahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Sebab firman-Mu itu adalah terang bagi jalan hidup kami, penuntun langkah hidup kami. Dan itu menjadi kekuatan kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Dan mampukan hamba-Mu yang akan memberitakannya untuk dapat memberitakan seturut kehendak-Mu. Tuhan Bapa yang di surga, saat ini kami semua sudah siap mendengarkan firman-Mu. Karena itu berfirmanlah bagi kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita membaca Alkitab dari kitab Hosea pasal 11 ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-7, yang demikian bunyinya. Mereka semua kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Sampai demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang tua yang senang menghukum anaknya. Sejak si anak lahir, orang tua penuh kasih sayang merawat dengan harapan menjadi anak yang baik, menjadi anak yang mengasihi orang tua. Bersyukur bahwa banyak anak-anak yang baik, menjadi anak yang mengasihi orang tuanya. Orang tua pun senang karena mempunyai anak yang baik. Orang tua merasa bahwa tidak sia-sia merawat anaknya dengan penuh kasih sayang sejak ia masih bayi. Harapan orang tua hidup anaknya nanti sukses, bisa hidup mandiri, mengasihi orang tuanya, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang menjadi masalah, kalau si anak yang dikasih sejak bayi, dirawat, diasuh, dibimbing, tetapi di kemudian hari tidak mengasihi orang tuanya, malahan menyakitinya. Perilakunya bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Justru perilakunya menyakiti orang tuanya. Kalau itu yang dilakukan si anak, maka orang tua yang mengasihi anaknya akhirnya dapat menghukum anaknya. Orang tua yang baik menghukum anaknya dengan harapan anaknya akan berubah. Itu kalau orang tua yang baik menghukum anaknya.
Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan mengasihi bangsa Israel. Bagaikan anak yang masih muda, Tuhan memanggil mereka dari Mesir. Tuhan membebaskan mereka dari tanah perbudakan di Mesir. Tuhan membelah Laut Kolsom dan menyeberangkan mereka hingga tiba di padang gurun Sinai. Di padang gurun Sinai, Tuhan menyampaikan ketetapan dan peraturan-peraturan untuk dilaksanakan bangsa Israel di tanah perjanjian. Tanah yang dijanjikan kepada nenek moyangnya, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan menuntun mereka di padang gurun. Tuhan memberikan makan, Tuhan memberikan minum, serta melindungi mereka selama dalam perjalanan di padang gurun. Tuhan mengantar mereka masuk ke tanah perjanjian. Tanah yang berlimpah air susu dan madu. Apa yang mereka lakukan setelah mereka sudah tiba di tanah Kanaan, di tanah perjanjian, tanah yang berlimpah air susu dan madu itu? Di tanah perjanjian, tanah Kanaan, ternyata mereka bukannya bersyukur kepada Tuhan yang telah membebaskan mereka dari tanah perbudakan di Mesir. Tuhan yang menuntun mereka di padang gurun dan membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Yang mereka lakukan adalah semakin Tuhan memanggil mereka, mereka makin pergi di hadapan Tuhan. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Mereka tidak mau taat kepada Tuhan. Padahal Tuhan yang mengajar, menuntun mereka berjalan di padang gurun dan mengangkat mereka di tangannya. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan mereka dari penderitaan karena perbudakan di Mesir. Tuhan yang menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih keluar dari tanah Mesir. Tuhan mengangkat kuk perbudakan mereka dari Mesir. Tuhan memberi makan kepada mereka di padang gurun. Tetapi sayang, mereka tidak mau mendengarkan Tuhan. Mereka tidak mengasihi Tuhan yang mengasihi mereka. Mereka tidak mengasihi Tuhan yang mengangkat kesulitan dan penderitaan mereka ketika di Mesir. Tuhan yang oleh kasih-Nya membebaskan mereka dari tanah perbudakan di Mesir dan memberi makan kepada mereka di padang gurun serta membawa mereka ke tanah Kanaan. Dan Tuhan itu justru mereka tinggalkan. Mereka menolak untuk bertobat. Nah, Tuhan pun melalui Nabi menyampaikan bahwa akan menghukum mereka. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka. Tuhan akan merusak palang-palang pintu mereka dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Ketika Tuhan marah dan bertindak, tidak ada yang dapat melindungi mereka. Palang-palang pintu dirusak dan mereka akan menjadi korban di benteng-benteng mereka. Hal itu Tuhan akan lakukan sebab bangsa Israel sebagai umat Tuhan betah membelakangi Tuhan. Mereka memanggil Baal dan berhenti mereka memanggil nama Tuhan. Bangsa Israel meninggalkan Tuhan dan pergi menyembah Baal. Karena mereka tidak mau bertobat, maka Tuhan pun akan menghukum mereka. Jemaat yang
dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Orang yang percaya kepada Yesus telah dibebaskan dari perbudakan dosa. Untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa, maka Yesus mati di atas kayu salib. Dia mencurahkan darahnya untuk mencucikan manusia dari dosa-dosanya. Itu Tuhan lakukan bukan karena kebaikan manusia, melainkan kasih-Nya yang besar pada manusia. Karena itu dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi karena begitu besar kasih Allah, supaya hidup kita berkenan kepadanya, maka Yesus telah menyampaikan ketetapan dan peraturan untuk kita lakukan. Ketetapan dan peraturan itu berupa hukum kasih, sebagaimana yang terdapat dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itulah peraturan, ketetapan yang disampaikan oleh Yesus untuk dilaksanakan oleh manusia. Mengasihi Tuhan harus dengan segenap hati. Jika mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka kita tidak akan berbuat yang tidak berkenan kepadanya. Karena kita mengasihi Tuhan. Tidak akan berbuat yang menyakiti hati Tuhan. Ketetapan atau peraturan itu akan, ketetapan dan peraturan yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati akan diberlakukan. Ketetapan yang kedua yang sama dengan itu, artinya tidak ada yang lebih rendah atau tidak ada yang lebih tinggi dari itu, adalah mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Nah, ini terdapat, sekali lagi terdapat dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Sama dengan diri sendiri tidak mau disakiti, melainkan dikasihi. Karena itu, janganlah juga menyakiti orang lain, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jika kita mengasihi sesama manusia, maka kita tidak akan menyakiti, melainkan akan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu kalau kita mengasihi sesama manusia, kita tidak akan menyakiti sesama manusia. Sama dengan orang tua, jika anaknya mengasihi orang tuanya, maka orang tua pun tidak akan menghukum anaknya. Demikian juga dengan Tuhan. Jika manusia mengasihi Tuhan dan sesamanya, maka kita tidak akan jatuh dalam dosa, dan Tuhan pun tidak akan menghukum kita. Kasih Tuhan sangat besar kepada kita manusia. Dan untuk menebus dosa-dosa kita manusia, Yesus telah mati di atas kayu salib. Oleh karena itu, marilah kita hidup mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, supaya kita tidak dihukum, melainkan dikasihi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.